Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. Perisai kosong. Ji Hao mencengkeram tombak 9 matahari lebih erat, lalu menarik napas dalam-dalam. Sementara tulangnya yang patah pulih dengan cepat, Ji Hao dengan hati-hati melihat perisai yang dipegang di tangan Ci Yu dengan sepasang mata berbinar. Tidak ada satu tanda pun yang ditemukan di permukaan perisai, karena perisai itu sangat tangguh dan telah memblokir tombak 9 matahari sepenuhnya. Tentu saja, itu bukan nama aslinya. Ci Yu mengangkat tangan kanannya dan berkata, timbul pada perisai bersinar dengan cahaya redup sementara aliran kabut keluar dari mulut timbul potret hantu itu. Suatu kali, aku melarikan diri dari kehampaan yang runtuh dengan perisai ini. Bahkan kehancuran dunia tidak bisa membahayakannya, bahkan tidak sedikit pun. Oleh karena itu, saya menyebutnya perisai kosong. Perisai yang bagus, aku telah membunuh elit klan Jia yang tak terhitung jumlahnya dengan tombak 9 matahari ini, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki baju besi atau perisai yang mampu menangkis tombakku, kata Ji Hao sambil mendecakkan lidahnya. Bagus, benar-benar bagus, karena kamu bisa memiliki perisai yang begitu kuat, kamu harus memiliki status khusus di antara klan Jia, kan? Ji Hao mengayunkan tangannya dan berkata, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya, dan sekarang, dia tidak bisa merasakan sakit lagi. Topeng yang dikenakan oleh Ci Yu, yang timbul dengan potret berbagai jenis hantu dan monster, diangkat, memperlihatkan wajah yang dingin, kaku, tanpa ekspresi. Menatap Ji Hao dengan sepasang mata besar, Ci Yu berkata dengan hambar, saya manusia, jangan salah paham. Impian terbesarku adalah mengganti garis keturunan manusiaku dengan garis keturunan klan Jia yang paling murni. Tapi ini membutuhkan kredit militer yang besar. Jika saya mempersembahkan kepala Anda kepada Tuan Disica, mungkin, impian saya akhirnya bisa menjadi kenyataan. Ji Hao memandang Ci Yu dengan kaget. Dia benar, dia hanya memiliki 2 mata di wajahnya. Memang, dia bukan makhluk non-manusia. Sebaliknya, dia adalah manusia berdarah murni. Impian terbesar manusia berdarah murni adalah mengganti garis keturunannya sendiri dengan garis keturunan non-manusia, untuk menumbuhkan 2 mata lagi di wajahnya dan menjadi monster. Untuk mewujudkan mimpi seperti ini, dia rela menjadi senjata tajam non-manusia, meretas tanpa ampun terhadap manusia lain yang berbagi garis keturunan yang sama dengannya, tanpa ragu-ragu. Ci Anda, suara Ji Hao tiba-tiba menjadi sangat dingin, kamu punya mimpi yang luar biasa. Hehe, Ci Yu, nama yang menarik, generasi ke-33 Ci Yu. Suara Ci Yu terdengar sangat dingin dan hambar sehingga setiap kata yang diucapkan olehnya terdengar seperti denang yang dibuat oleh 2 papan logam besar, yang bahkan bisa berdengung di gendang telinga orang. Apakah kamu tidak tahu? Lanjut Ci Yu, kamu harus tahu tentang tentara Ci Yu, salah satu kekuatan utama dinasti Yu yang hebat. Ci Yu adalah pemimpin pasukan ini. Ji Hao menarik napas panjang. Tentara Ci Yu, dia memang belum pernah mendengar tentang pasukan itu. Sambil merenungkan nama yang mengesankan ini, Ji Hao berbalik dan melirik Si Wenming dan Gong Sun Yuan. Penampilan keduanya agak aneh sekarang. Melihat Ji Hao berbalik, Si Wenming terbatuk sedikit dan berkata dengan nada hambar, Ji Hao, tidak ada yang sengaja menyembunyikan ini darimu, tetapi tidak ada dari kami yang mau menyebut tentara Ci Yu kecuali kami bertemu dengan mereka di medan perang. Gong Sun Yuan melirik Ci Yu dengan cara yang rumit dan berkata perlahan, sekelompok pengkhianat yang telah melupakan leluhur mereka. Mereka memegang senjata yang dibuat oleh non-manusia, mengenakan baju besi yang dibuat oleh non-manusia, mempertaruhkan nyawa mereka dan berjuang untuk non-manusia, memperluas wilayah untuk mereka. Dan ketika membantai umat manusia, para pengkhianat ini bisa lebih brutal daripada makhluk non-manusia itu sendiri, siapa yang mau membicarakannya jika kita tidak harus melakukannya. Si Wenming kemudian melanjutkan dengan suara yang dalam, 120 tahun yang lalu dalam Perang Besar Gunung Chiban, Kaisar Sun memenggal kepala generasi ke-32 Ci Yu sendiri. Dia menyegel kepala Ci Yu di bawah Gunung Matahari Utama, meninggalkan anggota tubuh di tanah yang terpencil, dan membiarkan binatang buas memakannya. Saat itu, separuh besar dari Ci Yu Army dikeluarkan.
Saya tidak berpikir bahwa 33 generasi Ciyu bisa muncul begitu cepat. Mata Ciyu bersinar dengan cahaya merah darah saat dia melambaikan perisainya dan berkata dengan dingin, kalian orang barbar bodoh yang bodoh, kalian bahkan tidak membasuh bau kotoran pada kalian. Anda tidak memenuhi syarat untuk menyebut kami pengkhianat. Klan Yu yang mulia memiliki garis keturunan kuno yang terhormat. Peradaban mereka sangat maju, kebijaksanaan mereka seperti bintang-bintang di langit, menerangi seluruh dunia selamanya. Menjadi pejuang di bawah komando mereka dan berjuang untuk mereka menempati sebidang tanah baru adalah kehormatan kami, kebanggaan kami, kata Ciyu sambil dengan bangga mengangkat kepalanya saat dia mendengus dengan mencemooh. Dia tampak seperti orang kaya yang tinggal di kota, yang menghadapi kerabatnya yang miskin dari desa, wajahnya dipenuhi dengan ketidaksukaan dan penghinaan. Si Wenming menghela nafas perlahan dan berkata, Ciyu, generasi pertama, adalah Ciyu pertama yang dipenggal dan disegel oleh Kaisar Xuan Yuan. Dia bisa dihitung sebagai pahlawan memang. Meskipun dia adalah musuh kami tetap mendapatkannya dengan tulus. Tapi setelah dia, setiap Ciyu lebih lemah dan lebih buruk dari yang terakhir. Mereka telah melupakan leluhur mereka. Mengapa saya merasa bahwa dia telah mengulur-ulur? Kata Gong Sun Yuan. Di wajah dingin Ciyu, sudut mulutnya memanjang secara mekanis, menunjukkan senyum palsu. Setelah itu, dia berkata dengan menggoda, dengan kebijaksanaanmu yang buruk, cukup bagimu untuk mengetahui bahwa aku terhenti. Brengsek, Ji Hao berteriak marah sementara pita matahari yang tak terlupakan berayun dengan keras di atas kepalanya. Sinar matahari di sekitarnya segera diserap oleh pita. Kemudian, aliran api seukuran kepalan tangan melonjak keluar dari pita dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menyilaukan ke arah Ciyu. Ciyu tanpa tergesa-gesa mengangkat perisai kosong. Wajah hantu timbul di perisai dengan liar membuka mulutnya dan mengeluarkan asap tebal. Esensi api matahari menyilaukan asap, membakar suara mendesis. Namun, itu gagal mematahkan pertahanan perisai. Jangan meremehkan perisaiku. Ini adalah harta tertinggi yang diberikan oleh penguasa klan Yu yang mulia. Kata Ciyu dengan hambar, menurut klasifikasimu, perisaiku, baju besiku, dan pedangku semuanya adalah harta tertinggi tingkat primordial. Jika generasi terakhir Ciyu memiliki harta karunku ini, Kaisar Sun tidak akan pernah membunuhnya. Wajah Ji Hao menjadi gelap. Harta tertinggi primordial pradunia. Perisai Void. Makhluk non-manusia itu benar-benar rela menghabiskan banyak uang untuk Ciyu. Harta karun tingkat primordial satu tingkat lebih tinggi dari pita matahari dahulu kala. Belum lagi fakta bahwa Ji Hao tidak dapat mengaktifkan semua kekuatan. Streamer matahari yang tak terlupakan, dia tidak akan bisa mematahkan perisai ini bahkan jika dia bisa. Brengsek, Ji Hao berteriak panjang saat tombak 9 matahari berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan keluar dari resleting. Idiot, Ciyu mencibir dan melambaikan tangan kirinya. Perisai kosong memblokir tombak 9 matahari sekali lagi. Tombak itu berbenturan keras dengan perisai dan menghasilkan ledakan keras. Sementara itu, sepasang lengan Ji Hao bergetar hebat, yang membuat tulang tangannya hancur secara bersamaan. Perisai Void saya memiliki fitur magis yang dapat menghasilkan kekuatan balik yang sama hebatnya dengan kekuatan yang Anda gunakan saat melancarkan serangan, kata Ciyu. Dan saya hanya akan menahan 10% kekuatan serangan. Oleh karena itu, aku bisa mengguncang kamu sampai mati. Ji Hao mencengkeram bakar dan dengan terhuyung-huyung melangkah mundur sambil menatap Ciyu tanpa daya. Dia dilindungi oleh cermin ilahi Pansi, jadi tidak ada serangan yang diluncurkan oleh yang lain yang bisa menyakitinya. Namun demikian, Ciyu tidak akan menyerang sama sekali. Sebaliknya, dia melemparkan Ji Hao ke dalam situasi yang memalukan hanya dengan mengandalkan perisai untuk melepaskan kekuatan balik dari serangan Ji Hao. Ji Hao berhenti menyerang. Sementara itu, Ye Mo Sa mengatur ulang pasukannya. Sekelompok orang klan Yu berkumpul bersama, sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Ji Hao tiba-tiba merasa cemas, darahnya mulai mendidih, dan entah bagaimana dia merasakan bahaya yang sangat besar akan datang. Tanpa sadar, dia dengan cepat bergerak mundur dan mengubah tubuhnya menjadi seberkas cahaya keemasan, menyilaukan ke belakang dengan kecepatan tertingginya. Tanah mulai bergetar hebat sementara batu bendera tebal berbentuk persegi naik dari tanah.
Batu bendera besar sepanjang 100 mil, setebal 10 mil memiliki simbol mantra gaya kuno yang tak terhitung jumlahnya berkilau di atasnya saat meraung ke arah Ji Hao bersama dengan embusan angin yang ganas. Masuk akal, batu bendera yang luar biasa tidak akan pernah bisa terbang terlalu cepat. Namun demikian, dengan bantuan dao alam yang agung dari dunia Pansi, batu bendera raksasa ini bergerak secepat berteleportasi. Itu melintas di udara beberapa kali dan mencapai di depan mata Ji Hao. Apa yang terjadi tepat selanjutnya adalah batu bendera kedua dan yang ketiga, naik dari tanah berturut-turut, bergerak cepat menuju Ji Hao bersama dengan hembusan angin yang ganas. Tanah terus bergetar, dan 3 batu bendera lainnya terbang keluar. 6 batu bendera raksasa menukik ke arah Ji Hao dari 6 arah. Simbol mantra besar bersinar indah di atas batu bendera, melepaskan tekanan kuat saat mendekati Ji Hao dalam beberapa detik. 6 batu bendera besar membentuk sangkar berbentuk persegi, sepertinya menyegel Ji Hao di dalamnya. Qiyu telah menjelaskan bahwa selama dia tidak melancarkan serangan apapun ke arah Ji Hao, dia tidak akan dirugikan oleh serangannya. Meskipun tentara non-manusia tidak dapat melakukan serangan sekarang, mereka bisa menyegel Ji Hao dengan kekuatan dao alam yang hebat. Batu bendera ini semua berisi kekuatan dao agung dunia Pansi. Oleh karena itu, kecuali dao besar dunia Pansi dihancurkan, tidak ada kekuatan luar yang bisa memecahkan batu bendera ini. Begitu Ji Hao disegel di kandang yang dibentuk oleh batu-batu bendera ini, akan sangat sulit baginya untuk keluar kembali. Mundur, Xi Wenming menggeram. Dia dengan cepat meraih Gong Sun Yuan, berlari menuju tanah jatuh bersama dengan aliran cahaya yang terang. Gong Sun Yuan berjuang dan berteriak, mengatakan bahwa dia masih harus menutupi orang-orang lokal yang belum berhasil masuk ke tanah jatuh. Xi Wenming tidak ingin berdebat dengannya. Sebaliknya, dia dengan sederhana dan cepat meninju kepala Gong Sun Yuan, menjatuhkannya. 3.000 prajurit keluarga Yu Xiong memandang Xi Wenming dengan kaget. Pangeran mereka dibawa pergi dengan kejam oleh Xi Wenming, yang membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka kemudian melirik Ji Hao, yang dikejar dari dekat oleh 6 batu bendera raksasa. Saling melirik sebentar, para pangeran ini mengikuti di belakang Xi Wenming, meningkatkan aliran cahaya. Sangat cepat, dengan sangat terkejut, Ji Hao melihat batu-batu bendera itu, yang berdesir ke arahnya dari segala arah. Pita matahari yang tak lama melambai di atas kepalanya dan melepaskan seberkas cahaya yang menyala-nyala. Cahaya api seperti laser menyambar batu bendera, memancarkan kilauan api yang menyilaukan dan bahkan mengangkat aliran api. Namun, bahkan tidak ada bekas yang tertinggal di batu bendera. Ji Hao menjentikkan pergelangan tangannya dan mengirimkan sepasang bilah berbentuk bulan sabit, yang kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menyilaukan seluruh tanah dan menghasilkan serangkaian denang yang menusuk telinga. 6 batu bendera dipukul puluhan ribu kali oleh 2 bilah kecil dalam 1 detik, tetapi tetap saja, bahkan tidak ada sebutir debu yang jatuh darinya. Batu-batu cangkang kura-kura ini sangat tebal. Gumam Ji Hao sambil memelototi Qiyu, yang melayang di kejauhan. Sungguh pria yang licik. Ji Hao harus mengakui bahwa dia memiliki naluri bertarung yang sangat kuat. Sebelumnya, dengan cermin ilahi Pansi, Ji Hao telah melemparkan Ye Mosa dan orang-orangnya ke dalam situasi yang cukup memalukan. Tapi masalahnya diselesaikan oleh Qiyu dengan kalimat sederhana. Memang, selama dia tidak melancarkan serangan apapun ke arah Ji Hao, dia tidak akan dirugikan dengan cara yang aneh. Ye Mosa dan yang lainnya juga pintar. Karena mereka tidak bisa menyerang Ji Hao, mereka memilih untuk membuat 6 batu bendera raksasa dengan kekuatan dao alam yang hebat, mencoba menyegel Ji Hao untuk selamanya. Orang harus mengatakan bahwa, sebagai komandan tertinggi dari makhluk non-manusia ini, Ye Mosa memang mampu. Aku sudah selesai bermain denganmu. Ji Hao mendengus, lalu mengeluarkan bendera abu-abu putih besar, yang diberikan oleh pendeta Suandu. Bendera besar itu dihiasi dengan pola angin dan awan yang tak terhitung jumlahnya. Ji Hao mengangkatnya dan menggunakannya dengan ganas. Seiring dengan gerakannya, nyala api yang kuat dan awan besar segera muncul. Mengikuti serangkaian suara desir yang keras, angin kencang menggulung awan tebal, melonjak ke segala arah, dan menyelimuti seluruh area yang memiliki radius puluhan ribu mil. Naik, Ji Hao menggeram sambil memegang bendera sekali lagi. Seketika,
Di dalam area radius puluhan ribu mil, semua orang dunia Pansi yang belum mencapai tanah jatuh, naik ke udara, seolah-olah mereka tidak memiliki berat apa-apa, lalu berguling ke awan tebal seperti daun yang melayang. Gongsun Yuan adalah pangeran dari keluarga Yuxiong, tetapi orang Majus manusia tidak pernah mengolah jiwa mereka dan hampir tidak bisa menggunakan sihir. Sebaliknya, mereka bertarung murni dengan tubuh mereka yang kuat dan kekuatan fisik yang besar. Dalam pertarungan frontal, setiap penyihir manusia adalah pejuang yang baik, tetapi dalam hal penggunaan sihir dan keterampilan khusus lainnya, mereka jauh lebih kuat daripada para pembudidaya itu. Untuk melindungi orang-orang lokal yang mengikuti jejaknya, Gongsun Yuan hanya bisa menjaga di puncak gunung untuk menutupi mundur mereka, bertarung sampai detik terakhir melawan makhluk non-manusia itu dan bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tidak seperti dia, bagi Ji Hao, membawa orang-orang lokal itu ke tanah jatuh bukanlah hal yang sulit sama sekali. Paling-paling, itu akan menghabiskan sebagian energinya. Semua penduduk setempat di dalam area yang luas segera dibawa pergi. Setelah itu, Ji Hao mengemasi bendera besar. Tubuhnya melintas di udara dan terbang keluar dari celah antara dua batu bendera. Kedua batu bendera itu melintas lagi di udara. Ji Hao baru saja terbang sekitar 100.000 mil dan batu-batu bendera ini muncul di sekitarnya sekali lagi. Celah di antara batu-batu bendera ini sekarang lebarnya kurang dari 3.000 meter, dan sangkar terbentuk dengan cepat, sepertinya benar-benar menyegel Ji Hao di dalamnya. Ji Hao terkekeh ke arah Ye Mosa, yang telah melambaikan tongkat hitamnya dengan cepat di kejauhan, lalu berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menyegeliku dengan batu-batu ini sampai mati? Hehe, apakah kamu percaya bahwa aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak menyerangku? Tertawa terbahak-bahak, Ji Hao menggertakkan giginya, menabrak batu bendera terdekat dengan kepalanya. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar dan saat lapisan cahaya redup melintas di seluruh tubuh Ji Hao, batu bendera persegi sepanjang 100 mil ini tiba-tiba menghilang. Ye Mosa dan yang lainnya bereaksi cukup cepat. Ketika Ji Hao menabrak batu bendera, mereka semua berteriak, berbalik dan segera melarikan diri. Suara dengungan kemudian bisa terdengar, dan tiba-tiba, sebuah batu bendera raksasa muncul di atas kepala Ye Mosa dan orang-orangnya, menghantam bersama dengan angin kencang yang kuat. Kamu berdarah. Ye Mo Tuo berdiri jauh, dan buru-buru melambaikan tongkat hitamnya melihat batu bendera itu hancur. Awan putih muncul di bawah batu bendera dan dengan cepat berubah menjadi pusaran air besar, menelan batu bendera. Pada saat berikutnya, batu bendera ini keluar dari udara di depan Ji Hao, dan 6 batu bendera dengan cepat mengepung Ji Hao, sepertinya segera menyegel Ji Hao. Kamu telah belajar menjadi pintar, bukan? Tetapi jika kamu benar-benar ingin menangkapku, kamu harus pergi ke tanah jatuh. Ji Hao mencibir, mengeluarkan jimat ajaib yang diberikan oleh Xuan Du dan membuangnya dengan nyaman. Hembusan angin berwarna kuning menyebar ke segala arah, dan selanjutnya, raksasa setinggi puluhan ribu meter bergegas keluar dari angin kuning, merentangkan tangannya dan memegang batu bendera di depan Ji Hao. Suara retak kemudian bisa terdengar tanpa henti. Batu bendera itu menggelegar raksasa itu, mengirimkan kilau api yang menyilaukan, namun raksasa itu tetap tidak bergerak. Sementara batu bendera dipegang di pelukan raksasa itu, Ji Hao dengan cepat melarikan diri dari pengepungan 6 batu bendera, lalu mengeluarkan jimat ajaib lain dan mengarahkan jarinya ke arahnya. Seberkas cahaya terang naik langsung ke langit, setelah itu, ribuan berkas cahaya turun dari langit yang tampak seperti hujan cahaya. Ji Hao terbungkus oleh hujan ringan, dan tiba-tiba, dia langsung diteleportasi melalui jarak yang begitu jauh, langsung ke tanah jatuh. Ye Mosa berteriak dengan marah. Dia mengarahkan jarinya dengan keras ke Valen Land. Buru-buru, bunuh semua manusia rendahan. Bastard, sekelompok sampah. Pohon-pohon besar berdiri lemah di tanah jatuh, tanaman merambat melingkar di sekitar batang pohon yang bengkok, menenun menjadi banyak rumah pohon kecil. Setiap rumah dapat menampung sekitar 10 orang setempat. Pada pandangan pertama, orang bisa menemukan pohon-pohon besar seperti ini berdiri tebal di kedua sisi benteng pertempuran yang dibangun oleh Ji Hao, dan ujung dari dua barisan pohon ini tidak dapat dilihat. Area kosong yang luas ditinggalkan di sisi depan benteng sebagai medan perang, bagi tentara non-manusia untuk menyerang kota.
Kembali ke benteng pertempuran dan melihat pohon-pohon besar yang bahkan 90% daunnya tumbang. Karena kekurangan nutrisi, Ji Hao tidak bisa menahan nafas. Penatua takdir dan jiwa leluhur itu memang telah memikirkan orang-orang mereka, bahwa mereka menghasilkan pohon-pohon besar ini untuk membuat tempat berlindung bagi orang-orang mereka bahkan dengan mengkonsumsi kekuatan mereka sendiri. Namun demikian, kekuatan alam hampir tidak ada di tanah jatuh, dan tanah di daerah ini terbentuk dari pasir dan batu, tanpa tanah. Airnya juga jarang, oleh karena itu, meskipun jiwa leluhur ini telah menghabiskan cukup banyak upaya untuk menghasilkan pohon-pohon ini, mereka hanya bisa menyaksikan pohon-pohon besar ini layu dengan cepat. Ji Hao tidak punya banyak energi untuk dihabiskan untuk orang-orang lokal ini. Sebaliknya, dia bergegas kembali ke dinding pagar tertinggi benteng dan membunyikan lonceng besi besar tergantung di dinding. Setelah lonceng teredam, prajurit manusia dan sekelompok pemimpin penduduk setempat, yang berada di dalam benteng pertempuran, berjalan keluar satu demi satu. Mereka datang, bersiaplah untuk perang, serius. Ji Hao memandang manusia-manusia elit di tempat kejadian, termasuk Zhurong Tianming dan Gong Gong Wuyu, yang selalu tidak cocok dengan Ji Hao sebagai api dan air. Terutama melirik Gong Gong Wuyu dan Zhurong Tianming, keduanya adalah pembuat onar besar. Ji Hao kemudian melanjutkan dengan nada ekstra serius, saya harap Anda semua dapat memahami bahwa kali ini, kita benar-benar berada dalam permainan hidup dan mati. Zhurong Tianming, yang masih dengan ekspresi tak kenal takut dan bangga, wajahnya berkedut secara intensif. Sementara itu, Gong Gong Wuyu, yang tampak hambar seolah-olah dia tidak peduli apa-apa, juga sudut matanya berkedut. Meskipun tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, di sekitar mereka, banyak prajurit elit di bawah komando mereka telah berkumpul bersama, dengan getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka semakin kuat. Jelas, para prajurit ini siap untuk bertarung hidup dan mati melawan non-manusia. Dong, mengikuti suara gemuruh ini, Chi Yu masuk ke tanah jatuh, dengan gunung di bawah di bahunya. Dia melemparkan sihir rahasia dan memperluas tubuhnya hingga ribuan meter, membawa gunung radius setinggi 5.000 meter, puluhan mil dengan tangannya sambil perlahan berjalan ke tanah jatuh. Mampu membawa gunung bukanlah masalah besar sama sekali, karena Raja Magus manapun dapat dengan mudah membawa gunung. Namun demikian, semua orang di Valenland tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget ketika mereka melihat gunung itu dibawa dalam pelukan Chi Yu. Gunung itu seluruhnya terbentuk dari potongan kristal berukuran berbeda, bersinar dengan indah. Bahkan potongan kristal sekecil apapun di gunung memiliki ukuran kepala manusia, sedangkan potongan kristal terbesar berdiri tepat di puncak gunung, dan memiliki radius 3 meter utuh. Setiap potongan kristal ajaib ini mengandung kekuatan alam yang murni dan berlimpah. Karena kekuatan alam hampir tidak ada di Valenland, kekuatan alam yang padat terus menyebar dari kristal ajaib ini, berubah menjadi aliran cahaya berwarna-warni dan tanpa henti diserap oleh udara. Tanah bergetar sedikit saat Chi Yu menghancurkan gunung kristal ajaib raksasa ini dengan keras ke tanah sambil tertawa liar. Sejumlah besar kristal ajaib berguling ke tanah dan menciptakan dataran kristal ajaib di tanah dengan radius lebih dari 10 mil. Prajurit klan Jia dan prajurit tentara Chi Yu berjalan ke tanah jatuh satu demi satu. Beberapa sihir khusus telah dilemparkan pada para prajurit ini, dan masing-masing dari mereka membawa segunung kristal ajaib. Banyak gunung kristal hancur dengan keras di tanah. Sejumlah besar kekuatan alam menyebar dari kristal ajaib ini, mengisi kembali kekuatan alam yang layu di Valenland. Di sekitar pegunungan kristal raksasa ini, beberapa perubahan magis bahkan mulai terjadi. Tanah berwarna kuning muncul dari tanah saat tanah kering pasir dan batu menjadi semakin kaya, warnanya juga berubah menjadi lebih hidup. Warna hijau samar muncul di tanah, dan setelah 1/4 jam, rumput lembut benar-benar tumbuh dari tanah yang baru dihasilkan. Lapisan awan samar muncul di udara di atas pegunungan kristal ini. Angin bertiup, dan tetesan hujan kecil seukuran ujung jarum jatuh dari langit. Meskipun tetesan hujan terlalu kecil untuk diperhatikan, namun, ini memang hujan pertama di Valenland dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lebih banyak gunung kristal di bawah satu demi satu, membentuk pegunungan yang berkelok-kelok, lebih dari 10.000 mil panjangnya, sekitar 2.000 mil jauhnya dari benteng pertempuran.
Sejumlah besar kristal ajaib bersinar terang dan indah, dan bahkan bisa menembus mata orang dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Setelah itu, Qi Yu memimpin sekitar 10.000 prajurit dan membentuk formasi pertempuran di hadapan pegunungan kristal ajaib ini. Dentang keras bisa terdengar tanpa henti, bersamaan dengan itu, boneka pertempuran berwarna perak dan emas yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke tanah jatuh, mencapai sebelum formasi pertempuran tentara Qi Yu. Boneka logam besar itu mengeluarkan suara retakan teredam ketika mereka bergerak sementara tubuh mereka mulai berubah dengan cepat. Segera, boneka logam ini berubah menjadi elemen konstruksi berbentuk berbeda. Elemen konstruksi logam berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya disatukan, dengan sejumlah besar kristal ajaib berkilauan di atasnya. Setelah beberapa saat, sebuah kota logam persegi sepanjang 30 mil terbentuk. Tanah mulai sedikit bergetar sementara aliran cahaya menyilaukan keluar dari dinding pagar kota logam. Banyak menara ilahi terbang keluar dari cahaya satu demi satu. Menara ilahi setinggi ribuan meter itu perlahan bangkit dari tanah dan melepaskan layar pertahanan yang menyelimuti seluruh kota logam. Pada saat kota logam ini, yang sekarang dilindungi oleh 36 menara ilahi, dibangun, Yemosa pindah ke tanah jatuh dengan pasukan non-manusia yang hebat. Tanpa mengatakan apa-apa, mereka bergegas ke kota dengan kecepatan tertinggi mereka, menemukan posisi mereka sendiri dan mengendalikan pemicu semua jenis formasi sihir di kota. Setelah semua ini, Yemosa dan sekelompok orang klan Yu akhirnya muncul di dinding pagar kota logam, menghadap Ji Hao dari kejauhan. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Hao melihat pegunungan kristal ajaib yang sangat besar di belakang kota logam. Terakhir kali, mereka tidak memiliki cukup kristal ajaib dan hampir dikalahkan. Kali ini, mereka belajar menjadi pintar, dan benar-benar membawa begitu banyak kristal ajaib masuk, kata si Wei Ming setelah dia menghitung dengan jari-jarinya dan tertawa terbahak-bahak. Pegunungan kristal ajaib sepanjang hampir 10.000 mil ini sudah cukup bagi 36 menara ilahi untuk bekerja selama hampir 100 tahun. Apakah mereka bersiap untuk memulai perang jangka panjang melawan kita? Ji Hao berteriak memprovokasi pada Yemosa, Yemosa, bagus untukmu yang membawa begitu banyak kristal ajaib. Anda memang telah melakukan beberapa upaya untuk mengumpulkan semua ini dalam beberapa hari ini. Berapa lama kamu bersiap untuk bertarung melawan kami? Kudengar kamu harus membunuh kami semua dalam waktu 3 bulan, apakah itu benar? Yemosa menoleh dengan dingin, mencibir dan berkata, Liao Ji Hao, jika kami membunuhmu dalam waktu 3 bulan, Tuan Disica telah bertaruh dengan dewa air Anda, Gonggong, yang menurutnya, jika Anda dibunuh oleh kami dalam waktu 3 bulan, Gonggong akan membunuh semua anggota klan Anda secara pribadi. Ibumu, ayahmu, semua kerabatmu akan mati. Penampilan Ji Hao sedikit berubah. Dia berbalik dan melirik Gonggong Wuyu. Gonggong Wuyu menyipitkan matanya sedikit dan mendengus bangga. River Earl dengan tenang maju selangkah, melindungi Gonggong Wuyu di belakangnya dan berkata, Liao, itu tidak lain adalah taruhan. Kami sekarang menghadapi musuh yang kuat, jangan melakukan tindakan sembrono. Ji Hao menarik napas dalam-dalam, tetapi sebelum dia mengatakan apa-apa, lebih dari 10.000 prajurit di bawah komando Qi Yu mendekati benteng pertempuran dengan langkah besar, dan melancarkan serangan ke arah benteng dalam koordinasi dengan boneka logam yang tak terhitung jumlahnya. River Earl dengan berani melangkah, menghadap Ji Hao. Ji Hao dengan mencemooh melirik River Earl, lalu berbalik dan menggeram kasar ke Yemosa, Yemosa, apa taruhan antara Disica dan Gonggong? Yemosa tidak terlalu merenung. Sebaliknya, dia menjawab dengan cepat, dalam 3 bulan, jika semua manusia dibunuh oleh kami, Gonggong akan menghancurkan seluruh klan Anda, Liao Ji Hao, sendirian. Kuil leluhurmu akan dihancurkan, dan garis keturunanmu akan binasa. Ji Hao tertawa dengan suara sedingin es sambil berbalik, memelototi River Earl. River Earl mendengus dingin sementara aliran udara dingin naik dari seluruh tubuhnya dan aliran air tipis berdentang di bawah kakinya. Mengapa kamu menatapku? Anak kecil yang bodoh, kamu harus tahu, tuanku akan melakukan apa yang dia janjikan hanya jika semua manusia dibunuh dalam waktu 3 bulan, kata River Earl. Ji Hao memandang River Earl tanpa ekspresi sementara dia bertanya kata demi kata, memang, bunuh semua manusia dalam waktu 3 bulan, apakah permainan kata semacam ini menyenangkan?
Gonggong Wuyu, dan kamu, River Earl, apakah kamu manusia? Gonggong Wuyu mundur 2 langkah. Sementara itu, sekelompok prajurit Dewa Air bergegas dan mengelilinginya dengan kuat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. River Earl mendengus dan berkata dengan hambar. Aoli dan Feng Qinxin, yang berdiri di kejauhan dan tersenyum menatap Ji Hao dan yang lainnya, saling melirik. Mata mereka berbinar secara bersamaan, seolah-olah mereka berdua telah menemukan sesuatu dari wajah satu sama lain. Namun, keduanya kemudian berbalik tanpa ekspresi, melihat ke arah yang berbeda. Ji Hao mengaktifkan kekuatan spiritualnya, yang dengannya, dia menangkap ekspresi wajah Aoli dan Feng Qinxin. Seketika, hatinya tenggelam. Hehe, hehe, hehe. Ji Hao mencibir dalam diam. Tidak heran Gonggong Wuyu, Aoli dan Feng Qinxin, yang selalu terlindungi dengan baik, semuanya berani bergabung dengan permainan hidup dan mati ini. Meskipun permainan hidup dan mati ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan non-manusia juga tidak membutuhkan elit dari jenis naga dan phoenix untuk mengambil bagian dalam permainan ini, tetapi tetap saja, mereka berdua melangkah atas inisiatif mereka sendiri. Mereka semua jelas menyadari fakta bahwa mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun dalam game ini. Tidak heran Aoli dan Feng Qinxin telah mendedikasikan diri mereka untuk menemukan pembantu dan mengganggu tanah suci. Mereka bahkan belum memulai pertarungan serius melawan non-manusia sejauh ini. Dengan metode yang tidak diketahui, jenis naga dan phoenix sebenarnya telah membuat semacam kesepakatan dengan non-manusia. Monster non-manusia akan menyerang. Mereka yang masih mau mengikuti jejak aliansi klan manusia, tetap di dalam. Mereka yang datang untuk mencari tunjangan, silakan pergi. Senjata tidak memiliki mata, dan apapun bisa terjadi di medan perang. Suara Ji Hao menjadi sangat dingin, yang bahkan sepertinya membekukan siapapun langsung dari tulang. Men-men dengan hati-hati berjalan ke arah Ji Hao, dengan lembut menyeret lengan bajunya dengan tangan kecilnya dan berkata dengan serius, aku datang untuk melawan monster-monster itu bersamamu, Ji Hao. Saya tidak tahu bahwa mereka telah berkolusi dengan monster-monster itu. Men-men sekarang mengerti banyak hal, setelah semua yang telah dia lalui begitu banyak. Ji Hao dengan senang hati menepuk kepala Men-men dan menjawab dengan nada serius, Men-men, kamu adalah salah satu keluarga kami. Tapi untuk beberapa orang lain, hehe. Ji Hao mencibir dingin sekali lagi. Gonggong Wuyu memandang Ji Hao tanpa ekspresi apapun, lalu tertawa menggoda. Aoli dan Feng Qinxin tetap diam, melihat jauh, masih seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Si Wenming, Huak Sulai, Lai Mountain Kang dan manusia elit lainnya semuanya menggelapkan wajahnya, sambil memelototi Gonggong Wuyu. Pangeran Wuyu, beri kami penjelasan. Apa yang ditebak Ji Hao, apakah itu benar? Tanya si Wenming dengan dingin. Gonggong Wuyu dengan ceroboh melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan hambar, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah Anda curiga bahwa kami telah berkolusi dengan non-manusia? Betapa konyolnya. Jika Anda ingin menyalahkan saya untuk sesuatu, buat saja beberapa tuduhan yang tidak terlalu konyol. Mengapa keluarga Gonggong kita harus berkolusi dengan makhluk non-manusia ini? Kami belum sampai di sana. Gongsun Yuan memandang Gonggong Wuyu dengan cara yang agak rumit. Sebelum ini, mereka bahkan adalah sekutu. Keluarga Gonggong berjanji untuk mendukung Gongsun Yuan mencapai tahta kaisar manusia dengan semua kekuatannya, dan sebagai imbalannya, keluarga Gonggong akan menggantikan keluarga Zurong dan menjadi persembahan agung umat manusia, mengendalikan semua upacara dan mengelola istana Majus. Jika apa yang diduga Ji Hao itu benar, jika keluarga Gonggong benar-benar membuat semacam kesepakatan dengan non-umat manusia, Gongsun Yuan harus melepaskan diri dengan mereka secepat mungkin. Sebagai seorang pria yang bahkan tidak tahan meninggalkan orang-orang yang baru saja mengikuti jejaknya, dan rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindungi orang-orang itu, bagaimana dia bisa bersama dengan mereka yang memiliki dua wajah? Keturunan keluarga Yu Xiong tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Anehnya, ruang di dinding pagar menjadi sunyi yang mematikan. Si Wenming tiba-tiba mengeluarkan stamper, sedikit melambaikannya di depan yang lain dan berkata, Pangeran Wuyu, pimpin semua prajuritmu untuk menghadapi musuh. Jika Anda tidak taat, Anda akan dihitung sebagai pengkhianat umat manusia dan akan dihukum. Aku, si Wenming,
memerintahkanmu untuk bertemu musuh, dengan nama Kaisar Manusia. Gong Gong Wuyu dan River Earl sangat bingung dan sangat terkejut mendengar ini. Mereka memelototi Stamper yang memegang tangan si Wen Ming dengan kaget sementara River Earl berteriak, segel rahasia Kaisar Manusia. Apakah Anda utusan khusus Kaisar Manusia? Ini adalah kompetisi yang adil, semua orang dapat bersaing memperebutkan tahta Kaisar Manusia dengan adil. Kamu, bagaimana kamu bisa mengeksekusi kekuatan Kaisar Manusia alih-alih Kaisar Sun sendiri? Kaisar Sun tidak mau melihat semua manusia elit mati di tempat ini dalam keadaan berantakan. Oleh karena itu, dia memberi saya segel rahasia ini. Ketika lebih dari 70% rakyat kita jatuh, aku akan mengambil alih kuasa komando untuk kita semua. Jika Anda tidak ingin mengikuti perintah saya, Anda dapat berbicara dengan Kaisar Sun tentang hal itu setelah perang berakhir. Sekarang, saya memerintahkan Anda, semua prajurit keluarga Gong Gong, pergilah menghadapi musuh. Siapapun yang menolak untuk melakukannya akan dihitung sebagai pengkhianat umat manusia. Gong Gong Wuyu dan River Earl menatap si Wen Ming dengan wajah bengkok. Penampilan Aoli dan Feng Qinxin, yang berdiri di kejauhan, juga menjadi sangat aneh. Ji Hao mundur beberapa langkah, mengosongkan ruang besar di dinding pagar dan berkata sambil tersenyum, tolong, Pangeran Wuyu dan Lord River Earl, pimpin saja orang-orangmu dan hadapi musuh. Jika Anda tidak bisa bertahan lagi, kami pasti akan datang untuk membantu. Kami tidak akan sengaja membiarkanmu menderita kerugian. Gong Gong Wuyu membuka mulutnya, sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi River Earl meliriknya ke samping, membuatnya mencekik semua yang ingin dia katakan. Kata-kata dingin menyakitkan, kata River Earl dengan hambar, sejak Earl, kamu bilang begitu, tunggu apa lagi? Dalam hal ini, kita akan bertarung saja. Sambil mencibir, River Earl melirik Ji Hao dengan anehnya dingin dan melanjutkan, ingat ini, Earl, kamu memfitnah keluarga Gong Gong kami seperti ini. Ketika kami meninggalkan dunia ini, dan jika kamu masih hidup sampai saat itu, keluarga Gong Gong kami pasti akan membuatmu menjelaskan ini. Kami pasti akan membuatmu menjelaskan ini. Gong Gong Wuyu mencibir dan menambahkan, seolah-olah dia adalah burung beo yang meniru pemiliknya. Ji Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya melangkah mundur ke dinding pagar kedua bersama si Wen Ming dan yang lainnya. Prajurit Gong Gong Wuyu melonjak ke dinding pagar pertama seperti banjir, berdiri dalam garis lurus. Dibandingkan dengan Zhurong Tianming, yang telah kehilangan sebagian besar prajurit dan pendukungnya, Gong Gong Wuyu tidak menderita kerugian yang jelas. Setelah prajurit Gong Gong Wuyu membentuk formasi pertempuran di dinding pagar, suara benturan logam yang melengking datang dari bawah. Pasukan boneka pertempuran non-manusia telah tiba. Ji Hao menyaksikan semua ini dengan dingin sementara si Wen Ming dan yang lainnya tidak bergerak apapun. Setiap orang memiliki pemikiran dan tebakan yang berbeda sekarang. Menghadapi serangan tiba-tiba dan ganas yang diluncurkan oleh non-manusia, menghadapi Pansi, makhluk yang begitu menakutkan, bahkan Zhurong Tianming telah menderita kerugian besar dan melarikan diri dengan putus asa. Prajurit klan Kilin Api di bawah komando Zhurong Tianming hampir semuanya mati. Tapi hanya Gong Gong Wuyu yang melarikan diri ke tanah jatuh dengan sejumlah besar prajuritnya dan tanpa kerugian. Di kejauhan, dikelilingi oleh mayat pendeta dan Boki Ujia, Zhurong Tianming mulai berbicara dengan suara masam, aku, Zhurong Tianming, adalah orang terpilih, tetapi bahkan aku telah kehilangan begitu banyak prajurit dan menderita kerugian yang begitu besar. Gong Gong Wuyu ini, apakah Anda percaya bahwa dia tidak berkolusi dengan non-manusia? Pries Kors dan Boki Ujia menatap Gong Gong Wuyu dengan tatapan dingin dan ganas. Mata mereka berbinar dengan cahaya magis yang membuat mereka tampak seperti burung nasar yang berdiri di samping mayat yang berkarat. Melalui jarak yang begitu jauh, Gong Gong Wuyu mendengar suara masam Zhurong Tianming, tetapi dia sama sekali tidak bereaksi. Situasi saat ini cukup aneh, dan perubahan yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, bahkan Gong Gong Wuyu tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Hanya River Earl yang berdiri di dinding pagar, menatap sejumlah besar boneka logam. Hanya beberapa boneka, apa yang perlu ditakuti? River Earl mengeluarkan mangkuk kecil dan berkata dengan hambar, orang-orang, lihat saja ini. Hari ini, biarkan keluarga Gong Gong kita mendapatkan kredit pertama dari perang ini.
Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan keluarga Dewa Air kita. Tersenyum tipis dan dingin, River Earl tetap terdiam beberapa saat, lalu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menggerakkan beberapa lingkaran di sekitar tepi mangkuk. Aliran tipis kabut putih dingin menyembur keluar dari ujung jarinya, membentuk puluhan simbol mantra kecil dan rumit, di sebelah udara sekitarnya, bergetar sebagai rasa dingin yang menusuk tulang yang dilepaskan dari mangkuk. Setelah itu, seberkas cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan keluar dari mangkuk. Ji Hao mengarahkan pandangannya pada sinar cahaya itu. Itu adalah benang tipis yang terkondensasi dari udara dingin. Dalam satu detik, ratusan juta benang tipis seperti ini, yang panjangnya ratusan meter dan ratusan kali lebih tipis dari rambut manusia, melonjak keluar, dengan cepat menjangkau boneka logam di bawah, bersama dengan suara mendesir melengking. River Earl memang kuat. Ji Hao dengan jelas melihat bahwa setidaknya 1 juta boneka logam telah berkumpul di bawah dinding pagar. Boneka logam berukuran berbeda itu membentuk garis sepanjang lebih dari ribuan mil, dan pada pandangan pertama, orang bisa melihat semua jenis boneka logam berbentuk aneh merangkak di seluruh tanah. Ratusan juta berkas cahaya dingin dilepaskan oleh River Earl, setiap boneka logam memiliki lebih dari 100 berkas cahaya dingin yang menjangkau ke arahnya. Selain itu, berkas cahaya dingin ini tidak meluncur secara acak. Sebaliknya, setiap seberkas cahaya ditargetkan pada simbol mantra berkilau tertentu di tubuh boneka logam. Simbol mantra itu adalah penguat energi dari boneka logam ini. Apakah dia mencoba menghancurkan sejuta boneka logam sekaligus? Memang legendaris kuat, River Earl. Si Wenming tiba-tiba bertepuk tangan dan memuji. Mendengar pujian keras si Wenming, River Earl tersenyum tipis dan menerima pujian itu. Sekitar 1000 mil jauhnya dari dinding pagar, Ciyu tiba-tiba mengangkat kepala dan tangan kirinya. Potret hantu timbul di perisai kosong perseginya tiba-tiba membuka mulut mereka dengan liar dan mengeluarkan awan asap besar. Mereka langsung berubah menjadi lapisan kabut samar yang menutupi semua boneka logam di bawah dinding pagar. Ratusan juta berkas cahaya dingin meluncur ke dalam kabut. Setelah itu, tubuh Ciyu sedikit bergetar, lalu dia mundur setengah langkah, seolah-olah dia dipukul palu yang berat. Selanjutnya, serangkaian suara seperti tsunami namun melengking hampir mematahkan gendang telinga Ji Hao. Ratusan juta berkas cahaya putih yang menyilaukan ini memantul kembali dari kabut sambil berteriak melengking. Sebelumnya, berkas cahaya ini meluncur ke bawah ke arah yang berbeda, ditujukan pada boneka logam di daerah dengan radius sekitar 1000 mil di bawah dinding pagar. Tapi sekarang, sinar cahaya ini telah dikumpulkan bersama, berubah menjadi aliran cahaya putih setebal pinggang manusia, terbang mundur dan menyerang dada River Earl. Sialan, River Earl mengutuk dengan aksen khususnya sambil buru-buru mengetuk mangkuk yang dipegang di tangannya. Gelombang air besar segera melonjak keluar dari mangkuk. Ombak gelap meraung dan berguling dan dengan cepat membentuk perisai air tebal di depan River Earl. Namun demikian, kekuatan balik yang dihasilkan oleh perisai kosong Ciyu sangat kuat, dan kecepatan bergerak cahaya putih telah meningkat lebih dari 100%. Meskipun River Earl bereaksi tepat waktu, aliran cahaya putih masih menabrak tubuh River Earl sebelum perisai air terbentuk sepenuhnya. River Earl mengenakan jubah hitam panjang dengan ikat pinggang kulit naga hitam di pinggangnya. Puluhan potongan indah yang terbuat dari batu giok hitam dan kristal tergantung di pinggangnya, mengeluarkan dentang keperakan. Sebelumnya, Ji Hao tidak memperhatikan potongan-potongan yang dikenakan oleh River Earl ini. Tapi saat ini, puluhan potongan ini meledak dengan cahaya yang menusuk mata bersama-sama. Melihat lebih dekat, Ji Hao menemukan bahwa setiap bagian ini dalam gaya kuno, sederhana namun indah, sebagian besar berbentuk naga, ikan, kura-kura, paus, dan makhluk prasejarah lainnya. Cahaya biru yang terang dan berkilau di dalam potongan-potongan ini bisa menakuti siapapun. Cahaya putih menyambar tubuh River Earl sementara potongan batu giok hitam seukuran kepalan tangan bertatahkan di tengah ikat pinggangnya melepaskan cahaya yang menyilaukan. Di dalam cahaya hitam, siluet air melintas. Ao, raungan yang sangat keras dan bergema bahkan untuk sementara melumpuhkan Ji Hao dari melihat, dan membuatnya terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Ruang spiritualnya bergetar dan 49 Daoki Yuyu beriak. Raungan resonansi ini hampir mengguncang fondasi kultivasi Dao Ji Hao.
Untungnya, cermin Pansi Divine telah melepaskan seberkas cahaya redup dan memantulkan semua efek dari raungan ini, memungkinkan roh primordial Jihao untuk tenang kembali. Siluet kabur dari rok air besar naik dari belakang sungai Earl dan melebarkan sayapnya, yang panjangnya sekitar 1000 mil. Saat air merentangkan sayapnya, seluruh ruang dilemparkan ke dalam kekacauan. Sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya kemudian menembus ke arah siluet air yang kabur, dan secara paksa tercabik-cabik oleh badai kuat yang dimulai oleh rok air. Harta ilahi dari surga kuno, Liontin Giok Rok Air. Kata Si Wenming sambil matanya berbinar terang. Dengan mudah, dia menjelaskan latar belakang gantungan batu giok hitam ini, menurut legenda, itu milik Kaisar Hitam kuno di utara. Saya tidak berpikir bahwa itu telah jatuh ke tangan River Earl. Si Wenming juga tampak sedikit tidak puas. Dia tidak tahu apakah River Earl melakukan ini dengan sengaja, karena geraman rok air adalah serangan tanpa pandang bulu. Kecuali para prajurit keluarga Gonggong itu, semua prajurit manusia lainnya terpengaruh oleh geraman dan jatuh ke tanah. Beberapa prajurit lokal di luar kota bahkan memuntahkan darah di bawah pengaruh kuat dari raungan itu. Namun, River Earl juga meledak dengan lolongan keras, lalu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Water Rock mengeluarkan raungan yang kuat, menyakiti yang lain, yang sebenarnya bukan masalah besar. Tapi itu juga memengaruhi Jihao. Oleh karena itu, cermin ilahi Pansi memantulkan semua efek raungan kembali ke River Earl. River Earl tidak melihat ini datang. Dipengaruhi oleh kekuatan balik, tangannya gemetar intens saat dia merasakan pusing yang mengerikan, dan dia hampir membuang mangkuk itu. Tiba-tiba, Chi Yu terbang ke langit, melintas di udara dan meraih dinding pagar sambil memotong dengan keras ke arah River Earl dengan pedang yang dipegang di tangan kanannya. Siluet rok air segera mengeluarkan raungan panjang yang melengking saat sayapnya yang besar terlipat ke dalam dan menutupi River Earl ke atas, dengan kuat menghalangi peretasan kekerasan ini. Cahaya bila menyilaukan di udara, setelah itu, retakan tipis muncul di siluet rok air. Pada saat yang sama, siluet manusia meluncur dengan cepat melintasi langit. Itu adalah Pansi, berlari ke River Earl secepat hantu dan melemparkan pukulan keras langsung ke dada River Earl. Bersambung.